Halo Tribuners, kembali lagi di program Tribunnews on Cam. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang terampil memulai bisnis sendiri bareng sama dosen kreatif bisnis Ibu Zakia Ramla. Halo Ibu, selamat siang. Terima kasih meluangkan waktunya berbincang di tribunnews.com. Terima kasih Tribun, ya ampun Tribun luar biasa. Tuh. Tapi kalau sekarang kita boleh masuk buat ngobrolin bisnis. Mungkin sebagian teman-teman mungkin ada yang sudah terjawab gitu ya pertanyaannya, tapi ini juga untuk Tribuners yang mungkin belum ikut live training ini. Kalau kita berbicara tentang terampil memulai bisnis sendiri ya Bu, bagaimana sih kiat-kiat awal mula ketika kita ingin berbisnis sendiri seperti apa? Ya tadi kenali dulu kita tuh passionnya apa. Sebenarnya ada 5 yang mesti kita kenal untuk diri kita sendiri dulu deh, untuk bisa mengapresiasi diri sendiri. Satu, passion kita tuh apa sih gitu ya, passion gairah ya, sesuatu yang membuat kita tuh seneng gitu loh. Ibaratnya kalau gue senengnya sharing gitu, kayak ngajar gitu, nggak dibayar aja seneng, apalagi dibayar gitu kan. Ibaratnya kalau kita cinta sama seseorang gitu ya, bau keteknya kita suka gitu, dia kentut aja lu malah seneng gitu kan. It's sejenis passion gitu, sesuatu yang lu biasa kerjain dan lu seneng. Kenali dulu passion kita apa, bisa jadi ada satu atau dua atau tiga ada passion kita gitu ya. Tulis, catat. Abis passion kita juga tahu gue ini hobinya apa sih gitu ya, tulis. Kita apresiasi diri kita dulu, hobi kita apa, hal yang kita lakukan untuk buang-buang waktu dan kita seneng aja gitu ya, hobi. Kemudian ada knowledge, kita pengetahuannya apa aja, apa sih yang kita tahu selama ini. Beda ya knowledge sama skill, karena yang keempat itu adalah skill. Kalau tahu aja ibaratnya baca tutorial cara bawa mobil gitu ya, itu baca tutorialnya. Tetapi saat kita punya skill, kita udah bawa mobilnya gitu ya. Nah ini si bisnis model kanvas ini kan harapannya teman-teman bisa langsung nyoba gitu, dan jangan khawatir akan salah, karena ada versi 01, 02, 03, nggak ada yang salah dalam proses belajar. Biasa aja, salah tuh biasa gitu ya. Terus perilaku pasar berubah, udah pasti kita salah gitu. Karena pasar berubah lagi saat kita tepat, itu kita benar. Tapi kan pasar sangat dinamis, jadi nggak ada yang salah. Karena dengan tools seperti ini jadi mudah gitu ya. Nah tadi balik lagi, kita mengenali 5. Ada passion, ada hobi, ada knowledge, kemudian ada skill. Kita skillnya apa? Jadi dari apa yang kita tahu, kita udah praktekin. Baru yang terakhir, network kita nih siapa aja. Saat kita tahu network kita siapa aja, di mana aja, dari mana aja gitu. Bahkan keluarga nyokap, keluarga bokap, teman kita gitu ya, itu network kita. Nah, kita paham 5 hal ini, sebenarnya kita tuh kayak udah bisa memulai ide kita menjadi sebuah bisnis. Nah, kalau udah berani mengunculkan ide, jangan lupa dipimpin idenya. Dan jangan ragu akan salah, itu biasa. Orang yang berbisnis itu dia malah tertantang terus. Salah di mana gue gitu kan, coba ku perbaiki. Dan dia itu uh, saya menyarankan ke teman-teman sih, karena milenial ya sekarang udah mau masuk 2004, itu kan yang lahir terakhir di generasi milenial, bentar lagi mereka yang mimpin banget gitu ya. Sekarang mereka udah SMA, masih ada generasi X juga gitu. Ada 4 hal yang harus ditanamkan dalam budaya kerja kita. Pertama, berpikir digital. Bukan berarti kita bikin aplikasi ya. Berpikir digital itu bisa jadi kontennya kita upload, atau berpikir digital apapun gitu. Bahkan kita komunikasi aja dengan cara digital gitu. Kemudian transparan. Hari gini informasi ditutup-tutupin, itu generasi kapan gitu loh. Dulu tuh informasi tuh mahal, sekarang kita rahasiain, dia tinggal Google sebentar, dia ketik belum ada 1 detik itu udah muncul opsinya. Kita baru ketik TO, jadi munculnya Tokopedia, baru TO gitu kan, atau apa gitu. Cepet banget, informasi cepat, jadi clear itu penting banget, transparan itu penting. Budaya kerja yang lain yang mesti ditanamkan kalau kita udah memulai nanti bareng-bareng itu ya, dari pas kita memulai sampai kita menjalankan dan mempertahankan, bahkan kita mengembangkan, itu juga kita kudu cair sekarang ya, situasi sekarang. Karena nggak cuman kita sebagai millennials yang dominan yang akan memimpin sebuah manajemen usaha, tapi target pasar kita pun sama gitu. Bahkan generasi Z aja nanti setelah milenial itu generasi yang dihidupkan oleh kekacauan informasi. Ini juga jadi PR kita harusnya. Kemudian yang ketiga itu cair.
Udah nggak zaman deh, wah jenderalnya lewat gitu ya, semuanya hormat gitu. Gua dipanggil lu gue sama mahasiswa fine, gak ada masalah. Mereka tuh dari apa yang gue baca ya, dan gue juga ngalamin, mereka tuh anti banget yang namanya, biar mereka anti birokrasi sih. Nah, kalau di dalam manajemen bisnis ini sebenarnya baik gitu ya. Wah, CEO lewat gitu ya. Terus habis itu lu kayak dianggap salah gitu loh, nanya, "Pak, nanti masalah gini-gini dimarahin. Kamu tuh harus lewat email dulu." Loh, ini bisa langsung ngobrol kok, ditanya gitu loh. Boleh nanya agak langsung boleh gitu. Kelamaan. Jadi orang sampai nggak tahu ini bisnis jalan, oh CEO-nya lu toh gitu kan, sampai nongkrong bareng sama customer-nya itu orang nggak sadar gitu. Itu coba lebih cair kayak gitu, bisa budaya kayak gitu saya sarankan ya. Kemudian fast, berpikir cepat. Anak-anak sekarang itu nggak sabar dia nunggu nunggu orang tuanya ngatasin masalah, dikerjain aja sendiri. eh Nunggu ada aplikasi ini kelamaan, gue bikin aja sendiri gitu kan. Itu karakternya, dan kita juga tanamkan itu di manajemen usaha, itu sangat baik. Itu rekomendasi saya. Jadi berpikir digital, transparan, cair, dan berpikir lebih cepat dan cepat. Oke, kalau tadi sempat disinggung, yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana skill kita, apa sih yang sebenarnya kita apa ya, bisa dibilang ini adalah passion dari kita gitu. Tapi setelah tahap itu kita akan memulai dengan tahap perencanaan bisnis itu sendiri, Bu. Itu bagaimana sih cara merencanakannya dengan cara yang baik, mungkin untuk menghindari hal-hal yang jadi gagal gitu ya. Itu Hmm. seperti apa perencanaan setelah kita tahu passion kita apa? Iya, yang tadi dibagi tuh ilmunya tuh ada 9 blok dalam, kalau bisnis model Canvas ini judul bukunya Business Model Generation. Generasi model bisnis gitu ya, saatnya lo lah sekarang gitu ya. Nah, di situ dia menjelaskan 9 blok. 9 blok itu ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream. 5 hal pertama ini ide. Kemudian 4 hal yang lain itu ada key resource, key activities, key partner, cost structure. Ini bagaimana kita memimpin idenya. Jadi paham blueprint ide ini dulu, langsung udah bisa kayak, tadinya bayang-bayang gue cuman pengen, sekarang coba diwujudkan gitu ya, tes dulu, namanya masih blueprint, ditulis-tulis saya dulu ya. Kalau rekomendasi saya, si bukunya bisa diakses kok, dia open source gitu, bisa tadi saya udah share linknya gitu ya, bisa dilihat bukunya di situ, dipahami. Emang dalam bahasa Inggris kadang itu yang menjadi gap kita ya. Nah, lewat kelas ini harapannya kan saya bisa membantu menerjemahkan biar teman-teman tuh bisa lebih paham kayak gitu, Mbak. Jadi mulainya nggak sulit sih. Eh, Kepengen aja, semua orang kepengen, tapi bisa gak bertindak untuk memimpin apa yang dia pengen gitu. Oke, Bu, tapi memungkinkan tidak sih seseorang ingin berbisnis X, namun dia bukan orang yang memang punya passion di bidang itu. Terus seperti apa yang harus dilakukan kalau memang dia benar-benar pengennya, saya pengennya bisnis ini, itu seperti apa? Bisnis itu bukan saya pengen sih, Mbak, sebetulnya. Apa yang orang beli. Oke. Jadi kalau bukan passionnya, kan intinya kan bagaimana menjodohkan passionnya kita dengan kebutuhan orang gitu. Nah, itu ada value proposition Canvas tadi, itu menarik tuh. Jadi kita ketemu nih, set, wah gue bisa bikin ini gitu loh, gue pengen bikin ya udah bikin gitu. Tapi kan kita mendeteksi juga target kita, bagaimana akhirnya kita berjodoh gitu kan. Nah, kalau bukan passionnya dia jalanin, mungkin saja. Yang penting peka terhadap kebutuhan pasar. Pasar maunya apa? Oh, dia nyarinya ini, kita siapin obatnya. Dia dia yang bikin seneng dia ini, kita bikin senengnya gitu. Tapi fokus ke satu, yang nggak ada di tempat lain, adanya di kita. Kayaknya berjodoh gitu. Jadi jangan-jangan habis kelas ini ada yang passionnya bisnis. Amin. Jadi nggak mungkin lah, biasanya orang jalanin passion sih, biasanya ya, jarang banget, karena ya bisa disadari juga kan, wah ini ternyata passion gue ya gitu. Saat orang bertahan di sebuah pekerjaan cukup lama, mungkin itu passion, kadang dia nggak sadar aja. Oke, tapi di era sekarang ini apa sih, Bu, bukan passion, apa sih peluang bisnis yang bisa dibilang ini adalah peluang bisnis yang menjanjikan dalam kurun waktu yang cukup lama? 3, makanan, kesehatan, pendidikan. Untuk sekolah itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, masih orang tua masih pengen anaknya lebih pintar dari dia.
kesehatan, semua orang kepengen sehat, bahkan belum sakit aja udah bayar. Makanan, Mbak, tiap hari orang makan. Tiga itu sustain ya. Tapi kan ada hal yang lain, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial orang tuh dia pengen cantik, berarti kita jualan produk yang bikin cantik gitu. Apalagi kebutuhan sosial orang-orang. Dia kepengen tampil beda. Dia kepengen eksis. Oh, pengen eksis, kita bikin platform aja yuk, bikin aplikasi cantik gitu, aplikasi filter gitu kan. Macam-macam. Kebutuhan emosi, orang main game buat nenangin, bikin dia relax. Oh, ada bank sampah yang lewat, Mbak, maaf ya, berisik. Iya. Gitu. Jadi apa? Kebutuhan emosi, dia pengen relax, dia main game, terus gue bikin games gitu. Jadi banyak sih situasi kayak sekarang ini kalau mau bertahan tiga tadi tiga tadi bisa berkembang juga. Yang penting kita beradaptasi dengan situasi ya. Ada banyak kan yang mesti kita pikirin. Tekanan pasar, tekanan industri, makroekonomi, key trend, lagi tren apa sekarang kayak gitu. Tapi kalau berbincang tentang bisnis yang bisa dilakuin tanpa modal yang besar ya, bisa dibilang, tapi dia bisa menghasilkan untung yang cukup lumayan. Bisnis semacam apa itu, Bu? Sebenarnya modal itu orang selalu melihatnya usaha ya. Saat kita mendeteksi jaringan kita apa, itu modal kita. Saat kita mendeteksi skill kita, itu adalah modal kita. Jadi banyak bertanya di awal, teman-teman minat yang mana, passionnya apa, coba dihubungkan gitu ya. Sebetulnya tidak melulu wah butuh modal gede gitu ya, butuh modal gede, dia bisa agak mempertanggungjawabkannya, itu perlu kita belajar bareng-bareng. Tapi kalau sekira kita sanggup melaksanakannya yang A, ya coba kita kerjain dulu dan pimpin si A itu sampai bisa tuntas kayak gitu, bisa jalan at least. Oke, tadi Ibu sempat bilang tentang 3 bisnis yang mungkin sedang berkembang di era sekarang ini. Otomatis ini juga era pandemi yang mana Itu bertahan ya, nah ya bertahan, yang bisa bertahan. Nah, sekarang kan era pandemi ya Bu, di mana memang orang-orang ya banyak yang stay di rumah. Terus bagaimana sih menurut Ibu cara pemasaran produk bisnis yang tepat di era yang sekarang ini? Iya, karena kalau yang bertahan tiga, kalau yang ngambil untung banyak bisnis komunikasi, Mbak. Ini Oke. kita di provide sama Zoom, yang kaya Zoom, Iya. bahkan butuh kuota gitu ya. Yang nanggok itu ya yang provider. Kalau yang bertahan tiga. Kalau mau berkembang ya kita pahami perilaku customer kita. Semua orang dirumahkan. Akhirnya kita terhubung secara online. Berarti menjangkaunya dengan cara online kayak gitu. Ya strategi online kayak gimana? Kayaknya ada kelasnya ya. Saya kemarin sempat lihat ada kelas buat self branding gitu ya, image brand gitu ya. Banyak kelas yang untuk bisa menjangkau pasar secara online gitu. Bisa. Yang penting spesifik sih. Kita menjangkau semua orang kayak nggak mungkin. Tapi spesifik dulu. Yang ini target kita fokus ke dia dulu. Kalau dia udah terjangkau, yang lain ngikut gitu. Kalau memang kita targetin dua, kita fokus ke dua. Kayak gitu. Jadi dipahami perilaku mereka, Mbak. Kalau kita melihat orang-orang yang mungkin sekarang sejak pandemi ya, kalau kita berbicara sejak pandemi, banyak orang-orang yang kemudian banting setir lah bisa dibilang. Ketika kemarin masker sedang langka, terus banyak orang yang berbondong-bondong untuk jualan masker. Fenomena semacam itu, Bu. Lalu bagaimana sih mungkin orang-orang yang memang sama-sama bersaing di bidang yang sama, tapi apa hal yang bisa dilakukan biar kayaknya bisnis ini jauh lebih unggul daripada bisnis milik sebelah yang memang notabene itu sama aja sebenarnya, kita berbisnisnya sama, apapun juga yang dilakukan sama, tapi bagaimana biar kita bisa lebih bersaing dari pesaingnya ini? Ya berikan yang satu yang nggak ada di tempat lain. Simple itu. Jadi ya kita mau bebek atau kita mau memimpin pasar dengan jadi gini, pinter banget mendeteksi orang butuhnya apa. Butuh sama ingin kan dua hal yang berbeda. Butuh itu kalau kalau menurut saya ya, butuh itu makan butuh, nggak makan orang mati gitu. Kalau pengen kan beda. Gue pengen iPhone gitu. iPhone dia ngutang buat beli gitu. Itu ingin gitu. Fokus ke satu hal yang dibutuhkan orang dan satu hal yang diinginkannya terkait si produk kita ini yang nggak ada di tempat lain. Itu sepertinya bisa, Mbak. Kalau kita mau bebek ya susah gitu. Bersaing di laut merah itu ngos-ngosan. Jadi mending lama di risetnya daripada hutang banyak, duit nggak jadi apa-apa gitu loh. Modal kita habis gitu aja. Sayang banget.
gak apa-apa riset dulu sebentar, kita latihan dulu. Ini makanya terampil memulai bisnis sendiri, ya latihan dulu aja. Habis itu kalau mau bikin pabrik susu ya dibikin produknya, suruh orang tes. Bener gak? Oh ini enak mbak, bisa kita lanjut gitu. Kalau dibikin aja nggak ada yang beli kan pusing. Coba dibikin sampel-sampelnya dulu, latihan dulu gitu. Banyak kok orang mau mulai kepengennya dia, itu pengennya dia, tapi dibeli orang apa enggak. Mulainya nggak sedikit lagi, langsung banyak, seabrek gitu. Oh jebol langsung. Jebol langsung gitu kan. Modalnya habis. Oke Bu, kalau kita berbincang tentang misalnya kita ingin berbisnis something, lebih efektif mana sih kita memasarkan langsung ya, mungkin dari orang ke orang, atau kita langsung bermain di media sosial? Ya, saran saya walaupun ini ide bisnis sendiri, tapi sendirinya itu maksudnya kan di rumah juga kan nggak sendiri ya, karena pasti ada saudara. Kalau yang udah berumah tangga ada istrinya, kita bagi-bagi kerjaan gitu. Em, Fokus ke pemasaran bisa satu orang langsung dipasarkan gitu ya, bisa dites dulu, dicoba dulu, orang beli padahal kita ngetes gitu ya, nanti catatan kita apa, feedback orang kayak gimana, kita butuh banget feedbacknya dia, kita colek dia gitu, kita tanya dia gimana bu, ada masukan nggak, seperti itu. Kalau ada masukan dari dia, percaya deh, saat dia ngasih masukan itu sebenarnya dia udah siap jadi pembeli kita lagi berikutnya. Saat dia cuek inilah yang akhirnya jadi bikin kita gerak, waduh kok dia nggak ngeresponnya gitu ya. Terus ada lagi yang fokus ke bagian produksi ya, kalau bikin keripik dia fokus bikin kualitas rasanya tetap enak, enak gitu ya. Semua dipegang sendiri nanti kayak pusing loh mbak, kayak bisa pecah palanya gitu ya. Ada satu lagi saran saya, tapi ini bisa di join sama produksi ya. Satu lagi bagian finance, 3 ya, direktur finansial, direktur marketing, dan direktur operasional. Marketing itu bagaimana menjangkau pasar dan mempertahankannya. Ya, finansial ini duit masuk duit keluarnya biar jelas gitu ya, biar tetap kita modal kita tuh muter terus gitu. Terus nanti duduk bareng obrolin si kanvasnya. Ini kayaknya ada masukan baru nih gitu. Kayak gitu. Oke, terakhir dong Bu, pengen kasih pesan dong buat Tribuners, buat mungkin yang masih join juga di sini. Pengen Selain kasih pesan apa nih apa mbak? ya yang mungkin ini bisa menjadi awal mula mereka untuk memulai bisnis, dan mungkin mantepin niat kali ya, bisa memantapkan niat untuk memulai berbisnis. Oke, saya ada 5 prinsip ya untuk bisa, prinsip komunikasi partisipatif ya yang saya sarankan. Pertama, jangan malu. Kayak tadi nih teman-teman masih diem aja. Generasi diam itu adanya setelah zaman perang guys. Jadi kalau misalnya diminta ngomong, ngomong aja, nggak usah malu-malu. Nah, ini habis ini boleh diobrolin kok. eh Komunikasikan buat kita sendiri nih sebagai pebisnis yang mau memulai gitu ya, komunikasikan eh, persepsi sama harapan kita ke siapa sih. Kalau kiranya nyokap kita, orang tua kita punya modal, ya kita tunjukin lah blueprint ide kita ini, kita omongin gitu ya. Komunikasikan juga kebutuhan ini, bagaimana akhirnya customer mau cerita upaya-upaya apa. Ya, ini satu adalah prinsip kebutuhan, itu harus dipikirin. Sama kedua, prinsip kesadaran. Kita paham banget nih situasinya, eh, situasi lokal ini kita paham banget kayak gimana gitu ya. Situasi kita tahu banget pasar butuhnya apa. Kita sadar akan situasi. Terus kita mulai nih komitmen tindakan, untuk ambil tindakan untuk proses perubahan kayak gitu. Ya dengan cara apa? Oh, ide kita nih, kita mau bikinnya A, bikin sampelnya dulu. Kita tunjukin, kita coba tanya ke pasarnya kayak gini bukan yang ibu mau gitu ya. Ya ada kesadaran akan situasi ya, paham akan situasi, ini masalah sadar. Sama yang ketiga, ini ada 5 ya mbak, banyak nggak apa-apa? Apa mau didiskon aja biar seneng? Harus tuntas, harus 5 dong Bu. Oh ya siap. Kemudian ada apa? Eh, Hidupkan dialog, kasih 2 arah. Percayakan dan libatkan sumber daya lokal, sumber daya yang ada. Jadi gue kepengennya fotonya sama si Anu gitu ya, padahal adiknya bisa foto. Coba kita percaya sama adiknya, coba bantu dek, adik bisa foto. Bapak-bapak sekarang di rumah anak-anaknya milenial itu jago-jago loh pak. Anak saya aja habis foto makanan nanya 5 kali, saya sampai bingung gitu ya, dari 5 foto mama ini yang paling enak kelihatannya yang mana, rasa-rasanya buat saya sama gitu, tapi dia dia fokus ke hal-hal yang
yang mungkin menurut dia terlihat minyaknya kelihatan lebih sedap nih kalau efeknya ini gitu kan. Jago foto gitu ya anak-anak sekarang. Banyak ya di sekitar kita, siapa nih teman-teman kita, apa saudara kita, apa keluarga kita yang bisa kita percaya untuk uh, mewujudkan si ide ini. Jadi komunikasi dua arah tuh diwujudkan. Nggak usah lagi diam-diam sekarang. Coba dialog, diskusi. Percayakan seseorang untuk ngambil tindakan. Yang keempat, nah dorong aktivitas positif tadi, ya, dari aktivitas yang udah kita coba nih, jadi budaya kerja yang baru, budaya alternatif kerja yang baru. Yang tadi Mbak, berpikir digital, transparan, kemudian cair, cepat ya. Yang kelima, kalau udah di rumah aja ikut terlibat, di sekitar kita libatkan. Pasar tuh nggak jauh, jangan-jangan tetangga kita sendiri pasar kita. Atau mungkin bukan pasar kita, dia adalah key resource kita, sumber daya kita. Gitu. Terima kasih banyak telah berbincang. Mungkin ini juga mewakili Tribuners yang mungkin belum ikut join di live training gitu ya. Ya, masih ada beberapa sesi juga. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya berbagi ilmu tentang terampil berbisnis sendiri. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan mungkin akan menjadikan bibit-bibit baru sosok-sosok pebisnis yang bisa sukses di kemudian hari. Terima kasih banyak. Amin. Bu Zakia, dan itu tadi Tribuners bincang-bincang saya bareng sama Ibu Zakia. Beliau adalah dosen kreatif bisnis. Nantinya pasti akan banyak lagi sosok-sosok lain yang akan berbincang di program Tribun News on Cam. Jadi pantengin terus channel YouTube tribunnews.com. Selamat siang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.